warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat ya. Dan jika ada yang mengalami sakit, semoga cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di masa pandemi saat ini, aktivitas Ananda semuanya terbatas kan? Misalnya, biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, bertemu dengan teman-teman secara langsung. Sekarang Ananda harus belajar secara daring atau online di rumah masing-masing. Nah, pastinya Ananda merasa bosan bukan? Tapi walaupun seperti itu, Ananda harus tetap semangat. Kita doakan semoga virus ini cepat berakhir dan cepat pergi sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menceritakan sedikit kisah singkat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana kisah tersebut menjadi awal mulanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. Kata Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. Kata Ismail, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bunyi dari surat As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal muasal dari ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Nah, itulah kisah singkat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian ibadah kurban, yang kedua, dalil dari ibadah kurban, yang ketiga, ketentuan ibadah kurban, yang keempat, tata cara menyembelih hewan kurban, yang kelima, sunnah menyembelih hewan kurban, yang keenam, pembagian daging kurban, yang ketujuh, hikmah dari berkurban. Langsung saja kita ke materinya dan tolong disimak materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban adalah koruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekat, dan menghampiri. Selanjutnya, menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah
Subhanahu wa taala. Jadi kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu dalil ibadah kurban. Dalil ibadah kurban ini tidak lepas dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sulat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Selanjutnya yaitu adalah hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tak mampu melaksanakannya, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatmu. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 207. Selanjutnya yaitu ketentuan ibadah kurban. Yang pertama adalah hukum kurban. Hukum kurban dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan hukum wajib. Nah, yang pertama yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama ada hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah, namun orang yang mampu tidak melaksanakannya, maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Yang kedua adalah hukum wajib. Pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan saat membeli, mengatakan ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama, maka ia harus wajib berkurban. Yang ketiga adalah jenis atau syarat hewan kurban. Yang jenis hewan bisa unta, sapi, domba, kambing, ataupun kerbau. Selanjutnya yaitu adalah jenis kelamin hewan kurban. Jantan ataupun betina diperbolehkan, tapi pendapat ulama lebih baik kelaminnya adalah jantan. Selanjutnya yaitu adalah umur hewan kurban. Domba berumur 1 tahun atau memasuki umur 2 tahun dan sudah berganti giginya disebut daun. Kedua yaitu kambing berumur 2 tahun ataupun bisa memasuki umur 3 tahun dan sudah berganti giginya disebut ma'zun. Ketiga, kerbau ataupun sapi berumur 2 tahun atau memasuki umur 3 tahun disebut bakorun atau jamasun. Yang terakhir yaitu adalah unta berumur 5 tahun lebih atau bisa memasuki umur 6 tahun disebut ibiliun. Selanjutnya yaitu kondisi dari hewan kurban. Hewan kurban di sini harus dalam keadaan sehat, tubuhnya tidak kurus, tidak cacat ataupun cedera. Contohnya seperti pincang, terpotongnya telinga ataupun ekornya, dan tidak buta. Terakhir yaitu adalah peruntukan untuk hewan kurban. Seekor kambing ataupun domba untuk kurban hanya untuk 1 orang saja. Sedangkan unta, kerbau, sapi itu untuk kurban adalah 7 orang. Yaitu adalah 7 orang. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebagian ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha atau 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama pelaksanaan hewan kurban adalah dekat tempat sholat Idul Adha.
Namun diperbolehkan menyembelih hewan kurban di rumah, musola, ataupun tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, pastikan bahwa alat penyembelihan harus benar-benar tajam. Kita boleh menyembelih hewan kurban menggunakan segala macam senjata tajam, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiranya nempel dari tanah dengan posisi muka menghadap kiblat diiringi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketiga yaitu penyembelihan. Penyembelih kaki kiri diletakkan di sebelah atas leher, menyembelih dengan doa Bismillah Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah yang maha besar, dan membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir Allahu Akbar. Kelima, kemudian penyembelih membaca doa qabul. Allahumma minka wa ilaika taqabbal min, dan sebut nama orang yang berkurban. Keenam, membaca doa Nabi Muhammad. Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketujuh, hewan disembelih dengan satu kali potongan. Maksudnya dengan satu kali potongan adalah alat pemotong tidak boleh dilepas sebelum saluran nafas dan jalan masuk makan benar-benar putus. Selanjutnya yaitu materi yang kelima adalah sunnah penyembelih hewan kurban. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Ketiga, membaca takbir. Keempat, orang yang berkurban memotong sendiri. Kelima, kaki kiri itu di tangan dan di leher hewan kurban. Ketujuh, membaca doa Nabi Muhammad. Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Selanjutnya yaitu adalah materi yang keenam, itu pembagian daging kurban. Pertama, kurbannya wajib dan nazar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib menggantikan jumlah daging yang dimakan tersebut, tetapi tidak wajib menyembelih hewan ternak lain. Yang kedua, apabila kurban sunnah pembagian dagingnya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban untuk yang keluarga. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban dibagikan pada fakir miskin. Terakhir, sepertiga dari daging kurban disimpan untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu yang terakhir yaitu adalah hikmah ibadah kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, menghapus dosa. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu
Kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu pembelajaran daring adik-adik di rumah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan materi tersebut dapat membantu anak-anak semuanya dalam pembelajaran daring di rumah. Nah, mohon maaf jika ada kata yang salah dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.